Sungguh kami bersyukur untuk suasana ibadah di mana dari awal kami boleh melihat spirit kami, semangat kami, itu menandakan Tuhan Allah hadir bersama dengan kami. Ada kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama untuk kami menjalani semester ini. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami siap diberkati. Amin. Shalom, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Sejak dari awal saya melihat dan menjadi pertanda semua kita sudah siap masuk semester ini. Semua semangat, semua ya puji-puji juga menurut saya hari ini membuat kita betul-betul luar biasa. Kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan hari ini Bapak Ibu dalam ibadah pembukaan semester tahun akademik 2023-2024. Ya, sebelum kita masuk pada tema yang akan saya sampaikan untuk kita, tentu adalah bahwa hari ini kita bisa masuk, hari ini kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Tentu adalah sekali lagi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi anugerah Tuhan membawa kita masuk dalam semester ini. Dan tentu adalah kita patut bersyukur semester yang lalu kita bisa lewati. Masing-masing kita pasti punya pergumulan, betul ya? Punya tantangan, punya masalah, punya banyak hal. Ya, baik itu kita sebagai pemimpin, ya, baik kita sebagai dosen, baik kita sebagai staf, sebagai mahasiswa khususnya, semester lalu, ya kalau kita mau catat apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita peroleh, ya baik kita secara komunitas bersama-sama di sini atau secara pribadi, ya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman sudah naik semester, ada yang tinggal nggak? Nggak naik kelas, ada? Semua naik ya? Walaupun dipaksa-paksa gitu kan ya. Semua naik kelas, nggak ada yang tinggal di semester. Ya. Kemudian sekarang yang tadinya semester 2 sudah semester 3, tadi saya bilang semester 5. Kayaknya baru kemarin deh saya wawancara mereka gitu ya. Saya sambut mereka, tiba-tiba sekarang udah semester 5. Gitu ya. Ternyata waktu begitu cepat berlalu. Untuk mata gitu-gitu udah 1 semester, ya kan? Nah, jadi artinya bahwa setiap kita tidak ada alasan tidak bersyukur kepada Tuhan. Baik secara lembaga, pribadi, atau di dalam seluruh pekerjaan kita. Nah, selain bahwa kita harus bersyukur atas semua yang sudah Tuhan buat, maka untuk memasuki semester ini kita harus melihat apa yang sudah kita lewati di semester yang lalu. Itu namanya evaluasi. Jadi kita harus mengevaluasi juga semester yang lalu, baik kita sebagai pimpinan, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai staf, dalam kapasitas kita masing-masing. Ya, kalau kita sebagai mahasiswa semester lalu bagaimana proses belajar kita? Apakah kita sudah memuaskan hasilnya? Atau masih banyak yang tertunda, yang belum tercapai? Begitu juga dalam profesi atau pekerjaan kita masing-masing. Saya secara pribadi pun juga mengevaluasi semester yang lalu. Apa yang tidak tercapai, apa yang belum selesai, apa yang saya harus kerjakan lagi. Jadi perlu kita mengevaluasi semester yang lalu. Supaya apa? Dalam memasuki semester ini Bapak Ibu, mahasiswa semua kita itu betul-betul menyiapkan diri dengan baik. Kita harus lebih baik dari yang sebelumnya. Amin. Sepakat sama saya? Kita harus lebih baik. Ya, jujur saya menyiapkan firman Tuhan itu banyak topik yang saya pikirkan dari evaluasi yang saya amati dari semester yang lalu. Ya. Banyak yang saya ingin bagikan. Saya akhirnya jadi bingung juga sampai berdoa tuh, ya Tuhan, apa sih yang mau saya sampaikan?
Dan kemudian sampailah pada satu topik yang ingin saya share hari ini, yaitu adalah kompetisi. Semester ini kita ada pada kondisi yang tidak mudah. Ya, kita harus siap berkompetisi. Karena kita sedang menghadapi apa? Baik diri kita, zaman teknologi yang semakin maju, persaingan yang semakin ketat. Kemudian juga kalau kemarin kita di asesmen oleh Ban PT khususnya untuk S2, di situ juga membuka pemikiran saya bahwa perguruan tinggi itu juga sedang ada di dalam persaingan yang ketat. Nah, karena zaman yang terbuka ini, orang sudah bisa buka PDDT, orang sudah bisa buka Forlab. Mereka bisa memperhatikan kualitas kampus di seluruh Indonesia. Lalu ada yang searching, Bu, S2 teologi belum akreditasi ya? Wah, itu beban berat ketika ada pertanyaan seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, tema ini tentu akan menghantar kita. Dan yang pertama tadi saya sudah sebutkan, kita ada di dalam persaingan, kita ada di arus globalisasi, teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Dan kemudian kita semua harus siap berkompetisi. Kita semua tidak bisa tidak masuk di dalam kemajuan teknologi ini. Ya kan? Gak bisa, semua kita harus masuk dan harus siap bersaing. Dan kemudian bicara tentang kompetisi itu tentu dari perspektif mana kita mau lihat. Ada yang berpikir itu adalah negatif, ada juga adalah positif. Tapi kita memiliki perspektif dari perspektif Tuhan. Karena kompetisi itu bicara kesempatan. Ya kan? Itu bicara kesempatan. Dan bicara tentang kompetisi itu adalah merupakan sebuah dinamika dalam pelayanan kita, dalam perjuangan kita, dalam meraih mimpi kita di depan. Ya kan? Kita gak bisa sekarang itu menunggu. Gak bisa. Sekarang itu persaingan luar biasa. Dengan semua media informasi yang terbuka, kita siap dievaluasi, kita siap diamati, kita siap diperhatikan. Sekarang kita ada di level yang mana? Ya kan? Kalau dulu sebelum media informasi semeledak sekarang, ya kita mungkin masih bisa memberikan alasan-alasan. Tapi sekarang semua mereka bisa melihat kualitas kita, kemampuan kita, kemudian bagaimana mutu kita hari ini. Karena itu adalah tema ini menjadi perenungan saya dan ingin saya bagikan kepada kita Bapak Ibu, bahwa kita menghadapi semester yang akan kita lewati itu saya anggap adalah sebuah kompetisi. Apa itu kompetisi? Saya mencoba melihat kata ini adalah dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persaingan. Itu adalah ada di dalam sebuah persaingan. Persaingan itu bisa, saya bilang kalau konteks kita persaingan itu ya bisa bersama dengan teman, ya sesama kelas, bagaimana kita bisa bersaing untuk mendapatkan prestasi. Bisa mungkin sesama suku karena sama-sama dari kampung, ya kan? Bersaing bagaimana maju, bersaing bagaimana kita bisa menyelesaikan studi dengan baik. Kemudian pertandingan ini juga macam-macam. Ya, karena setiap kita itu punya kompetensi sendiri. Ada yang kompetensinya itu di bidang musik, ada kompetensinya itu di bidang olahraga, ada kompetensinya itu di bidang yang lain. Artinya adalah kita bertanding dengan kompetensi kita masing-masing. Karena gak semua sama. Desama itu gak pintar main musik. Tapi kalau suruh penginjilan dia bilang mati di situ pun dia siap. Ini anak saya salut lihatnya. Yang lain berbeda. Jadi kita di dalam bicara kompetisi ada yang kedua adalah pertandingan.
Yang ketiga adalah artinya berhadapan. Berhadapan dengan siapa? Banyak Bapak Ibu, berhadapan dengan, kalau kita bicara tentang antar negara, antar bangsa, antar suku dan lain sebagainya. Berhadapan yang mungkin tingkat kecerdasan intelektualnya lebih tinggi. Ya, berhadapan yang mungkin dia punya ekonomi yang lebih kuat sesuai konteks dan kondisi yang ada. Nah, itulah gambaran kira-kira yang disebut dengan kompetensi. Persaingan, pertandingan, kemudian berhadapan dengan banyak hal, bahkan juga berhadapan dengan diri kita sendiri. Betul ya? Kita kepengen melakukan yang baik seperti Paulus bilang. Antara keinginan roh dan keinginan daging itu tarik-menarik dalam diri saya. Tapi yang saya lakukan adalah keinginan daging. Berhadapan dengan pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita. Maka di semester baru kemarin adalah berita yang tidak menyenangkan menurut saya. Untuk mahasiswa tentunya. Ya kan? Kalian diperhadapkan dengan satu fakta, harus keluar dari STT IKSM karena apa tadi? Berhadapan dengan pikiran dan perasaan sendiri dan tidak taat kepada panggilan yang sudah dijalani. Dan itu menurut saya menjadi peringatan dan teguran besar buat kita semua, khususnya buat mahasiswa. Anda kesini itu mau ngapain? Dulu kalau saya wawancara kepada mahasiswa, kalau saya terima wawancara, saya selalu bertanya, ketika kamu melangkahkan kaki ke STT IKSM ini, apa yang kamu pikirkan? Itu harus jelas, karena kalau datang ke sini tidak punya pemikiran, tidak punya pandangan, tidak punya komitmen yang jelas, itu berat. Karena STT di IKSM ini tidak seperti yang teman-teman bayangkan di luar sana dulu. Ya kan? Karena di sini tuh diproses hatimu, diproses pikiranmu, diproses kehendakmu. Masih muda jadi hamba Tuhan, siapa suruh? Karena apa? Teman-teman dipaksa untuk dewasa, dipaksa untuk mandiri, dipaksa untuk taat, dan ada harga yang harus dibayar. Itulah yang disebut tadi berhadapan dengan diri sendiri. Dan itu adalah sebuah kompetisi untuk kita pribadi dalam mengikut panggilan Tuhan. Dalam pengertian yang lain, ya di situ ada kamus menjelaskan tentang kompetensi. Nah, itu dikatakan dari kamus Webster. Di situ ya disebutkan bahwa kata kompetisi itu berakar dari kata Latin, atau dengan kata lain competere, yang berarti melihat bersama-sama, pergi bersama-sama, datang bersama-sama. Bisa juga berarti persetujuan atau kecocokan. Jadi dalam kompetisi itu disebut ada persetujuan, ya kita datang bersama-sama, kita pergi bersama-sama. Ya. Dan dalam definisi yang lain dikatakan usaha secara sadar atau tidak sadar untuk mencapai satu tujuan, baik itu posisi, profit, prize, dan sebuah pertandingan dan persaingan yang lain yang disepakati bersama. Jadi jangan bersaing dapat pacar di sini. Kalau belum dapat pacar, kayaknya harga diri saya nggak ada. Gitu kan. Itu yang terjadi. Ya, nggak bisa. Bersainglah bagaimana saya menjadi hamba Tuhan dengan teman-teman yang sudah punya label evangelis. Berat itu, tahu kan? Ya? Mari kita lihat bersama dalam Alkitab. Saya mau mencoba membawa kita bagaimana sih istilah kompetisi ini dalam perspektif Alkitab. Dalam Yeremia 12 ayat 5 diterjemahkan, ini dalam perjanjian lama ya, disebut berpacu. Jadi kata kompetisi dalam Alkitab ternyata ada dalam Yeremia 12 ayat 5. Itu berpacu disebut. Ya, kita tahulah apa itu berpacu. Kemudian dalam Yeremia 12 ayat 15 diterjemahkan bertanding.
Ya, sedikit menggunakan bahasa Ibrani. Disebut adalah ya kata kompetisi itu disebut adalah kara. Artinya dari kata kara ini adalah di situ disebut ya artinya to burn, to kindly with anger. Kata ini juga memuat kata distress, resah, rewel, gusar, marah dan iri hati. Artinya dalam berpacu itu bisa menimbulkan berbagai hal dalam diri kita. Kemudian dalam bahasa dalam perjanjian baru, yaitu dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dalam bahasa Yunani disebutkan agonizomai, sama artinya bertanding, atau disebut juga berjuang untuk memperoleh hadiah. Ya, akar kata agonizomai atau kata agon yang memuat arti kontes, konflik, pertarungan, pertandingan atau oposisi. Jadi artinya bahwa di dalam Alkitab memang semua kita diperhadapkan yang disebut tadi kompetisi. Jadi tidak tanpa perjuangan. Kemudian dalam kata Yunani yang lain dalam 2 Timotius 2 ayat 5 disebutkan atleo, dari kata atlos yang berarti juga sama artinya kontes, perjuangan, perlawanan, pergulatan atau pertandingan. Ya, ini maksudnya saya mau melihat dalam kata yang sama dalam Alkitab. Nanti kita akan fokus apa sih yang dimaksudkan oleh Paulus dalam teks yang akan kita baca bersama. Ya, kemudian prinsip ini paralel dengan yang disebut sebagai seorang prajurit yang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan untuk menyenangkan komandannya. 2 Timotius 2 ayat 4. Demikian juga dengan petani yang harus bekerja keras untuk menikmati hasil usahanya. Artinya bahwa dalam Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru bicara tentang kompetensi memiliki pengertian yang sama, bertanding, berpacu. Ya, kita harus masuk dalam sebuah perjuangan. Nah, lalu bagaimana dalam konteks kita hari ini dengan tema kompetisi? Mari kita baca sama-sama dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Kita sudah dapat, mari kita sama-sama membacanya. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Menguasai. Tiap-tiap orang yang mengambil bagian di dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mari kita lihat bersama terkait dengan tema kita hari ini, apa sih yang mau diajarkan oleh Paulus kepada kita tentang kompetensi, tentang kompetisi, bukan kompetensi. Nah, yang pertama adalah bahwa supaya kita bisa memasuki semester ini, dan saya anggap bahwa kita masuk dalam sebuah kompetisi menjalani semester ini adalah bagaimana kita bisa melihat bagian firman Tuhan ini untuk menjadi dasar buat kita. Yang pertama adalah Paulus mengajarkan kita dari teks yang kita baca, haruslah dalam sebuah kompetisi itu memiliki tujuan. Jadi kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak bisa bertanding, kita nggak bisa berlomba, kita akan tertinggal. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-27, berlari bukan tanpa tujuan.
tujuan. Itulah yang dinyatakan Paulus sebagai identitasnya seorang rasul, bahwa dia dipercayakan melayani, dia dipercayakan bagaimana dia memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung dunia. Makanya sampai dikatakan supaya pada akhirnya aku tidak ditolak karena pemberitaan Injil. Memiliki tujuan itu harus menjadi hal yang penting kita perhatikan. Satu semester ini tujuan kita apa? Target kita apa? Pencapaian kita apa? Ya. Hidup kita dengan Tuhan seperti apa? Jadi bukan hanya mengejar kognitif, nilai, tapi bicara dalam pembentukan kita sebagai hamba Tuhan itu menyangkut seluruh dimensi hidup kita. Kognitif, afektif, psikomotorik, dan spiritualitas kita. Makanya disebut harus cerdas secara kognitif, cerdas secara afektif. Afektif itu bicara karakter, perilaku kehidupan kita. Kita harus berani bikin standar. Kita harus berani membuat pencapaian apa nantinya saya di akhir semester nanti. Ya, harus punya. Karena Paulus mengatakan tujuan itu menjadi penting. Yang pertama adalah dasarnya apa? Bahwa dalam kompetensi ini yang menjadi fokus kita, bagaimana Tuhan disenangkan oleh setiap kita. Itu harus menjadi dasar dan menjadi standar atau menjadi tujuan kita yang paling utama. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dan dalam kompetensi ini utamanya adalah bagaimana Allah disenangkan dengan hidup saya. Jadi bukan mau menyenangkan orang di sekitar kita. Kalau itu pencapaian tujuan kita, saya selalu katakan, kita tidak bisa memuaskan semua orang. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi kalau tujuan kita yang pertama adalah memberitakan kesaksian hidup kita, yang mana adalah tujuan kita menyenangkan hati Tuhan, pasti kita akan terkontrol, ya kan? Melakukan segala sesuatu kita akan terkontrol. Melakukan segala sesuatu kita akan terkontrol. Artinya karena kalau tujuan kita ingin menyenangkan hati Tuhan adalah berarti di segala waktu kita takut akan Tuhan. Wah, kan gak ada ibu asrama. Nggak bisa begitu. Saya sudah pengalaman bagi saya. Ada atau tidak ada, dilihat atau tidak dilihat, dalam diri kita sudah tertanam dan kita sudah buat dalam hidup kita. Karena kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, maka yang pertama dalam kompetisi yang kita mau jalani semester ini, aku mau menyenangkan Tuhan. Amin. Itu yang harus menjadi gaya hidup kita. Karena gak ada yang bisa mengontrol kita, Bapak. Hanya dengan takut akan Tuhan itulah membuat kita itu bisa sukses melewati semester yang akan datang. Tidak ada lagi berita dan pengumuman yang menyakitkan hati. Amin. Amin. Ketua SIMA sekarang pasti akan jauh lebih berhasil. Amin. Support ya. Yang kedua adalah tujuan yang harus kita pahami adalah yang disebut dalam ayat yang ke-25. Mendapatkan mahkota kehidupan. Terlalu abstrak ya. Mahkota kehidupan itu bagaimana kira-kira? Coba kita lihat dalam ayat 25. Apa yang disebutkan? Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, tiap-tiap orang, semua kita menguasai dirinya dalam apa? Segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh bukan mahkota yang fana, tetapi adalah apa? Mahkota yang abadi. Artinya sebagaimana Nuh dalam pandangan Tuhan dikatakan apa? Dari sekian manusia yang banyak di bumi pada waktu itu, tapi Nuh mendapat perhatian di hadapan Tuhan dan dia orang yang berkenan. Artinya adalah mahkota yang mana itu diberikan oleh Tuhan dan juga relasi kita dengan Tuhan menjadi bagian kita. Jadi dalam kompetisi ini yang kedua,
kita harus punya komitmen. Baik saya sebagai dosen, semua kita memang harus punya pemikiran ini. Bagaimana kita dalam tugas yang dipercayakan Tuhan, dalam peran kita masing-masing sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai pimpinan, dan apapun yang Tuhan percayakan bagi kita adalah dalam ayat yang ke-25 itu. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, supaya kita mendapat penghargaan dari Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan adalah supaya kita menghasilkan buah, yaitu adalah buah kekekalan. Apa buah kekekalan dari yang kita lakukan? Pemberitaan Injil bukan hanya keluar dari mulut kita. Paulus mengatakan surat Kristus yang terbuka itu siapa? Kita surat Kristus yang terbuka di dunia. Pancarkanlah kasih Kristus. Cara hidup kita menjadi Injil yang terbuka. Identitas kita di lingkungan ini, bahkan dibaca oleh orang luar sana, menghasilkan buah kekekalan. Artinya adalah bahwa dalam hidup kita, karena ada tujuan yang paling utama. Dalam ayat yang ke-27 disebutkan bahwa supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Apa artinya? Bahwa ini menjadi perhatian kita supaya buah kekekalan itu kita saksikan dalam pemberitaan Injil melalui kesaksian hidup kita. Kalau di lingkungan ini kan tidak lagi perlu memberitakan Injil satu sama lain kan? Sudah tinggal bagaimana menunjukkan sikap hidup kita. Tapi kalau kita keluar pelayanan di luar sana, selain bawa kesaksian hidup kita juga harus memberitakan Injil. Kalian semua ditabiskan menjadi evangelis. Misi dari gereja dan juga lembaga ini adalah pujian tadi. Bagaimana kita memberitakan Injil kepada saudara? Jadi dalam konteks di lingkungan dan hidup kita adalah menghasilkan buah kekekalan itu dari hidup kita. Sikap kita, perkataan kita, perilaku kita adalah orang-orang yang kepalanya isinya itu apa? Firman Tuhan, teologi loh kita ini semuanya. Pagi, siang, malam, semua mata kuliah bicara tentang Tuhan. Ada nggak mata kuliah yang tidak berbicara tentang Tuhan? Semua bicara tentang Tuhan. Makanya hidup kita ini bukan bercerita tentang aku, tapi bercerita tentang siapa? Tentang Allah yang berkarya dalam hidup kita. Kalau kita bisa hari ini kan bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Karena itulah menghasilkan buah kekekalan menjadi tujuan kita dari kesaksian hidup kita hari ke hari, mendatangkan damai sejahtera. Amin. Wah, keren banget ya. Lalu yang kedua, kompetisi yang perlu kita perhatikan. Selain tadi tujuan yang utama, yang kedua adalah memiliki kompetensi. Ayat yang ke-27, melatih tubuh dan menguasainya. Ini bicara kompetensi. Dalam kompetensi ada persaingan, ya, ada beragam hal yang perlu kita perhatikan. Jadi untuk kita bisa mengikuti kompetensi teman-teman kita, kompetisi, kita harus punya kompetensi. Apa sih kompetensi itu? Kompetensi itu kemampuan. Menurut penelitian generasi milenial, salah satu mentalnya adalah mental gampang putus asa. Itu menurut para ahli psikologi membuat penelitian. Kebetulan saya pergi ke perpustakaan karena saya butuh buku, banyak buku, baca buku. Nah, ini yang perlu kita persiapkan, bahwa untuk berkompetisi dalam semester ini diperlukan kompetensi, yaitu adalah kemampuan dan kualitas. Ingat, setiap kita sudah Tuhan karuniai apa? Kemampuan. Tidak ada yang bodoh, tidak ada yang tidak pintar. Persoalannya kecerdasan, kepintaran itu terkubur karena kita malas. Ya kan? Masa ujian skripsi footnote-nya apa? Samsung Galaxy. Sampai saya tanya, kenapa kamu
footnote Samsung Galaxy. Karena dia lihat data-data melalui Samsungnya. Samsungnya itu Samsung Galaxy. Saya pikir-pikir ini dosen yang salah, ya kan? Kalau dibilang terlalu bodoh kasar gitu kan ya. Bingung juga saya. Skripsi masa gak ada footnote-nya, gak ada sumbernya, tapi banyak banget. Sampai 100 halaman gak ada footnote-nya, gak ada sumbernya. Saya juga bingung, ini terlalu pintar atau bagaimana kira-kira. Ya, jadi bahwa kita berkompetisi perlu memikirkan dan mempunyai kompetensi, yaitu adalah kemampuan dan kualitas yang perlu kita persiapkan hari ini. Kita bersaing dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana kita punya ability, quality. Takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Makanya saya terlalu percaya orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan meletakkan semua apa yang dia mau ketahui itu dengan bersandar kepada Tuhan pasti bisa. Dulu saya selalu kesaksian dengan mahasiswa kalau di kelas. Saya baca buku itu saya tumpang tangan, Tuhan, buku yang saya mau baca ini Tuhan tolong supaya saya ngerti. Karena saya orang akuntansi, tiba-tiba sekolah teologi ya. Biasa menghitung pakai logika, ini harus menghafal, harus belajar, aduh tuh rumit. Tapi bisa. Orang yang dipilih Tuhan pasti diperlengkapi, gak ada yang bodoh, gak ada yang tidak bisa. Persoalan adalah ada perpustakaan mau gak belajar. Sama kita semua sebagai staf hari ini dengan teknologi yang sudah canggih, semua sekarang sudah serba IT. Dan dengan kemajuan teknologi hari ini tidak ada yang tidak bisa kita pelajari. Sampai mahasiswa S2 mau cerita bagaimana bikin footnote. Itu saya sampai vcall, saya tunjukin di laptop, ini loh footnote-nya. Nah kalau mau gak ngerti juga nonton YouTube deh, ya kan? Hari gini loh apa yang gak bisa kita belajar. Mau bikin latar belakang, apa yang gak bisa teman-teman sampai hari ini belum ujian proposal. Saya bilang saya lulus kayak gimana? Sulit banget bu, apanya itu? Kalau gak baca buku yang gak bisa, sampai Tuhan Yesus datang juga gak bisa. Ya, hanya di angan-angan skripsinya gak bisa. Teman-teman juga belajar bikin makalah hanya di angan-angan juga gak bisa. Jadi kalau dosen saya dulu, ini masuk neraka ini, judulnya sih oke, isinya masuk neraka. Karena gak benar. Jadi teman-teman kalau mau bersaing, punya kompetensi mahasiswa teologi yang cerdas, belajar yang benar. Gak ada yang gak bisa. Perbaiki nilai semester lalu. Untuk hari ini dapat nilai 4 itu menurut saya tidak terlalu sulit. Karena apa yang disampaikan oleh dosen semua sekarang sudah terbuka lebar di mana? Tinggal mbah Google kok. Hari ini kok bahasanya teman-teman bisa cari juga kok tentang kompetisi itu apa sih? Ya kan? Bisa. Tapi yang menjadi penting buat kita sekali lagi dalam memasuki semester yang akan datang ini, dalam kita berkompetisi, kita harus punya kemampuan. Kita harus siapkan tadi tingkat kualitas kita. Kita harus belajar di mahasiswa yang baru datang. Jangan berpikir di sini itu enak makan tidur nggak bisa. Itu harus belajar. Ya. Kalau nggak mampu, Tuhan itu sanggup memberikan kemampuan. Tinggal tumpang tangan tuh buku yang dibaca. Semua bisa. Ya, amin. Semuanya. Harus lebih dari semester sebelumnya. Ini teman-teman yang skripsi ya. Jangan bikin sakit kepala dosennya. Ya. Datang dengan bangganya tapi nggak ada bukunya. Selama skripsi pernah nggak sih kamu beli buku? Nggak pernah. Aduh saya mau pingsan juga dengarnya. Ini gimana ini ada buku? Saya sampai bingung, sekarang ada e-book yang bisa nggak berbayar gitu ya. Aduh sekarang tuh banyak sekali cara untuk kita belajar. Makanya mahasiswa yang di Jambi saya selalu bilang, meskipun perpustakaan jauh, toko buku jauh hari ini, judul buku semua itu ada di Google, e-book. Banyak orang-orang baik
yang sudah dibuat dalam bentuk PDF, kita bisa download free. Bahkan saya sudah kasih tahu cara mendownload buku yang resmi, yang legal. Itu ada metodenya. Mau S1, S2 kalau ketemu saya kasih tahu. Karena kita mau terbang tinggi, kan tadi lagunya ya. Bukan terbang tinggi bagai raja wali. Itu kan gak pernah belajar. Doa aja ya, doa, baca kitab. Salah gak sih? Gak salah. Tapi kalau doa, baca Alkitab, gak baca buku, kan gak mungkin tiba-tiba buku itu tung gitu ya masuk ke kepala kita. Gak ada seperti itu. Hikmat Tuhan beri ketika membaca buku, pasti akan Tuhan sanggupkan kita memahami. Dari yang tidak paham menjadi paham, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Makanya saya bilang, setan-setan dari Talau itu tinggalin. Setan dari Kupang tuh tinggalin, semua tinggalin deh. Hari ini kau sudah hidup baru di sini dengan Roh Kudus. Sudah saya bawa lagi tuh yang dari kampung masa lalu tuh tinggalin deh. Jangan bilang tuh aku tuh begini, orang tua aku tuh miskin. Gak ada lagi cerita itu. Kalau mau percaya dipanggil Tuhan hari ini, Tuhan sanggup buat. Bayangkan ada opung nih. Saya jujur saya bilang saya kasih appreciasi. Menyekolahkan orang dari kampung loh dengan biaya. Teman-teman di sini main-main, bisa kadang-kadang gemes juga, jewer gitu kan. Anugerah loh itu. Kuliah itu biaya mahal. Jadi kesempatan ini yang diminta oleh STT, IKSM, kita semua opung, teman-teman itu adalah memiliki apa? Kualitas, memiliki kemampuan, dan kalian dapat dibanggakan dan tidak macam-macam. Jadi yang nafsu-nafsu pengen punya pacar, stop dulu deh. Jangan semester 1 matanya begini. Apa yang gue taksir? Fokus gitu loh ya Tuhan, saya mau fokus. Karena masa depan itu bukan untuk opung, bukan untuk kita, bukan untuk STI. Itu masa depan teman-teman. Ya. Jadi kalau di kampung udah susah banget, pulang harus jadi orang yang dibanggakan loh. Ya kan? Wisuda undang bapak aku datang, menyaksikan kau di sini bagaimana Tuhan berkarya melalui orang lain, mensupport saudara-saudara untuk menjadi orang sukses di masa depan. Ini kayaknya enggak wisuda dalam hati saya kan kemarin tanya, orang tuamu datang gak sih? Enggak bu, gak ada duit. Saya bilang mama saya lulus 9 kali wisuda, selalu datang. Karena itu kebanggaannya loh, melihat anaknya bisa wisuda. Penghargaan. Jadi ini perlu kita perhatikan. Untuk kita masuk bersaing di semester mendatang ini adalah kita harus punya kompetensi, kemampuan. Dan kemampuan itu datangnya dari Tuhan. Bakat dan karunia itu sudah diberikan kepada kita. Kita pasti bisa menjadi orang-orang yang berhasil. Coba bilang ke kiri kanan, kita harus berhasil. Amin. Amin. Tepuk dari temanmu, ayo harus berhasil. Orang ini hanya tidak ngomong, langsung amin. Ini ketahuan ini nggak bisa ngomong. Ngomong apa yang dikatakan, apa yang diajarkan, habis itu baru amin. Ini ketahuan ini nggak ada bakat. Pasti kita tutup 1 semester ini, amin. Amin. Jangan ada yang sampai pengumuman yang tidak menyenangkan. Oke? Ketua SEMA jadi garansi. Kalau teman-temannya ini aneh-aneh, berarti ketua SEMA-nya kita salibkan. Ini hanya 1 tahun loh ini. Setahun itu waktu yang panjang. Ya kan? Terserah kamu mau bikin apa buat teman-temanmu ini. Tapi paling utama itu
adalah bagaimana mereka punya kemampuan, punya karakter, punya kepribadian yang semua kita bangga. Di mana tahu? Mana tahu? Mana tahu? Jadi Bapak, aduh, sampai sekarang sudah nyebrang. Kemarin ada mahasiswa baru kesaksian loh. Dia nggak pernah tahu STT ini. Dia kepengen, dia dari Kalimantan, kampung-kampung sana. Untuk kemarin dia kasih di saya konseling. Dia nggak pernah tahu, dia nggak punya uang. Tiba-tiba katanya dikirim sama Ibu April yang sama sekali dia tidak tahu. Dia tahu tuh dari grup, dan grup itu dia nggak kenal orangnya. Saya bilang, kamu tidak salah masuk ke STT Kausen. Iya, saya merinding juga kesaksian. Kamu tidak salah masuk di STT Kausen. Kamu harus buktikan kamu bisa sukses di sini. Apa tujuan kamu? Aku mau orang tua aku percaya kepada Yesus. Kamu harus buktikan. Mana dia dari Kalimantan? Ya, harus jadi orang kebanggaan loh. Jangan sekolah teologi mamanya nanti pulang-pulang, aduh. Ini sekolah teologi apa di Jakarta ini? Ya kan? Kelakuan tetap aja dari kampung sana gak berubah. Gak apa-apa kulitmu hitam, tapi keren. Ya kan? Biar aja kamu tuh si desa apa saya bilang walaupun giginya sudah sampai ke belakang, tapi dia batuan keren loh dia. Percaya dirinya oke, karena apa? Kita ini orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Coba. Apalagi yang paling bernilai dalam hidup ini? Pacarmu bisa tinggalkan kau, putuskan kau. Kalau Tuhan Yesus enggak. Itulah kebanggaan saya. Makanya bagi saya tidak ada yang terbaik dalam dunia ini selain bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ini langsung amin aja. Yang ketiga, mari kita lihat. Yang terakhir, bagaimana kita berkompetisi dalam semester ini adalah memiliki sikap yang benar. Dalam ayat yang ke-25, bahwa dikatakan bahwa dia menguasai diri dalam segala hal. Ini bicara tentang sikap yang benar. Bahwa yang pertama Bapak Ibu, agar bagaimana kita bisa bersaing, berkompetisi dalam semester ini, fokus pada tugas utama. Dalam ayat yang ke-25 dikatakan di situ ya, sebab aku ini tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju sembarangan saja memukul. Dia fokus, dia tahu apa yang harus dia capai. Ini menjadi komitmen saya juga secara pribadi. Semester ini harus menjadi lebih baik. Fokus, itu sikap yang benar. Menguasai diri. Tahu menguasai diri? Menguasai diri dalam segala hal, termasuk kalau kita sedang jatuh cinta. Ya kan, jangan bikin apa terowongan. Tuh, yang gak ada CCTV dilewati juga nih. Mana CCTV? Gak ada, kayaknya cocok aku di sini ya. Sampai ruang Maha Kudus pun di sana itu jadi tempat. Karena tidak bisa menguasai diri. Udah kau beri dirimu, belum tentu dia nanti menikahimu. Jadi jangan sembunyi-sembunyi, ada yang sampai di bawah meja gitu ya. Saya juga bingung gitu. Ngapain orang-orang ini? Buka yang perlu, yang gak perlu dibuka ini kan. Sampai kita ini sakit kepala juga ngeliatnya kayak semua. Nah, jadi teman-teman, menguasai diri itu menjadi penting. Fokus kepada panggilan menjadi hamba Tuhan. 4 tahun itu gak lama loh, 4 tahun itu. Tadi saya sudah bilang, kayaknya baru kemarin saya wawancara semester ini. Kok sudah semester 5 aja? Ya. Jadi harus bisa menguasai diri. Fokus kepada panggilanmu, tujuanmu datang ke STT ini. Percayalah Tuhan itu sudah siapkan jodoh kita masing-masing. Karena dari semester ke semester persoalannya itu lagi, lingkaran setannya itu lagi. Bingung saya. Lu cerita aja belum punya pasangan, happy loh. Jomblo berkualitas ini loh.
ini pilihan, betul? Kau mau jadi apa itu ada di siapa? Nah, karena terang Tuhan itu sudah ada di kepala kita, di hati kita, di perasaan kita, itu harus mentransformasi cara berpikir, cara pandang, respon kita dan hidup kita. Wah, percaya diri, bangga kita loh. Itu saya bilang, saya bangga walaupun Tuhan tuh belum kasih jodoh sebenarnya. Gak apa-apa, kita bisa berdampak positif kepada orang lain, kita bisa jadi berkat. Daripada kau punya pacar, kau bikin susah. Temanya itu terus ya soalnya. Ya, karakter-karakter yang lain. Jadi harus bisa menguasai diri. Disiplin. Ya, di kampus ini saya selalu bilang hanya 4 huruf. Apa itu? Dari belakang apa itu? T-A-A-T. Dibalik juga T-A-T. Artinya untuk taat itu tidak perlu alasan. Amin. Taat itu untuk kamu. Taat itu untuk masa depanmu. Taat itu membuat kita berhasil di masa yang akan datang. Ya, udah tinggal di kos-kosan, wah kan gak ada sana lagi, bebas gue gitu. Saya selalu bilang Tuhan itu punya CCTV. Jangan pikir Tuhan itu tidak terekam semua. Tuhan itu punya CCTV itu gak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi panggilan kita jadi hamba Tuhan itu garansi buat kita. Harus jadi tetap menjadi pegangan. Disiplin mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Dalam perlombaan, ya kan, mau perlombaan lari, tinju, segala macam, itu ada aturan yang harus diikuti oleh siapa? Si pelari atau yang ikut berkompetisi tersebut. Maka garis peraturan kita adalah firman Tuhan. Itu adalah standar moral pengajaran yang tertinggi yang ada di dunia ini. Makanya kata orang pintar, Alkitab itu adalah buku yang terbaik yang pernah diberikan Tuhan kepada manusia. Gak ada yang lain. Dan buku itu ada di tangan kita. Ya, itu kalau disebut takut akan Tuhan. Alkitab itu jangan cuma karena peraturan ibu asrama, peraturan buket 3. Ya. Amin? Amin. Wah, jadi tadi galak banget. Lalu yang terakhir, bekerja keras dan sabar. Kenapa kita harus bekerja keras dan sabar? Tadi satu perut aja kita bisa selisih satu perut loh. Apalagi ini ada dari Nias yang karakter budayanya, ada dari Talaut. Mana Talaut? Saya senang. Mana Talaut? Mana Talaut? Ya, dari mana-mana. Artinya bahwa semua orang yang masuk di sini orang yang sedang diperbaiki. Jadi jangan bilang ini anu. Semua teman-teman saya selalu bilang asrama itu adalah bengkel. Tempat di mana kita onderbilnya dibenahi. Cara berpikirnya, kampungannya, ya kan, kolotannya, cara semua deh. Kebenaran firman Tuhan itu akan memproses kita. Makanya kita dilatih bagaimana kita bersabar. Karena ada tujuan yang kita mau capai. Jadi bagian 3 hal ini penting Bapak Ibu dalam memasuki semester ini. Kita berkompetisi di mana STT ini juga mampu bersaing dengan STT lain. Saya bilang dengan mahasiswa S2, Bapak Ibu STT IKSM ini mampu bersaing dengan STT di Jakarta. Iya, saya berani garansi. Saya bilang itu. Dan kita memang proses untuk masuk pada mutu yang diharapkan. Jadi kita siap berkompetisi dengan membuat target dan tujuan kita semester yang akan datang. Baik kita sebagai pimpinan, sebagai dosen, sebagai staf, sebagai mahasiswa. Tujuannya adalah melalui saya Tuhan disenangkan. Melalui saya bisa memberkati banyak orang. Yang kedua adalah Tuhan sudah memberi kemampuan yang cukup buat kita. Kemampuan itu kita olah dan kita maksimalkan supaya kita bisa bersaing. Kita bisa berlomba yang positif.
Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memiliki sikap yang benar dan cara hidup yang benar, fokus menguasai diri. Saya yakin semua kita nanti akan kesaksian di semester yang berikutnya. Tema hari ini, mari kita pegang. Kita evaluasi lagi nanti di semester yang akan datang. Apakah saya dalam kompetisi ini maju, mundur, tergilas? Maju. Semua ada di tangan kita. Tapi saya mau menantang kita semua termasuk saya. Ayo kita berkompetisi. Amin. Mari kita bersaing. Ya, dan terakhir adalah di sini saya sebutkan, selamat berkompetisi di semester ini, bersainglah, bertandinglah dengan benar. Mari kita menghasilkan nilai kekekalan yang melalui kita diberkati. Seperti ayat 27, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, tetapi menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari beri kemuliaan Tuhan. Saya suka lagu yang terakhir, saya minta MC dan singers sebagai komitmen kita dari firman Tuhan ini, bahwa saya siap bersaing, saya siap menjalani semester ini dengan segala kemampuan yang kita punya. Saya mau yang terbaik untuk Tuhan. Saya mau menjadi kebanggaan Tuhan. Kelemahan, kekurangan bersama dengan Tuhan Dia bisa buat kita menjadi apa? Mutiara-mutiara Tuhan. Lagu yang terakhir itu menjadi komitmen kita bersama bahwa ini adalah perjuangan. Tidak mudah, tapi bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin. Sebagai penutup firman Tuhan ini, kita angkat pujian ini. Masing-masing kita berdiri di hadapan Tuhan, dan Dia melihat setiap kita saat ini. Tuhan sudah percayakan waktu buat kita. Tuhan memberikan kita kesempatan. Tuhan melengkapi kita dengan karunia-karunia. Mari semua kita ambil waktu berkata kepada diri sendiri dengan nama kita masing-masing, Tuhan ini saya mau berkompetisi bersama dengan Tuhan. Saya mau berjuang bertanding bersama dengan Tuhan. Saya
memanggil saya dan Bapak Ibu dan semua kita. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan hanya ingin hati kita, kerelaan kita, kesiapan kita. Tuhan menginginkan diri kita, kebergantungan kita dengan Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan. Tantangan pasti ada. Tantangan dimulai dari diri kita sendiri, yang kadang-kala membuat kita gagal, kita tidak taat, kita tidak melakukan tanggung jawab kita dengan maksimal. Tapi hari ini kita mau tunduk dan menyerahkan semua kelemahan kita, semua keterbatasan kita, kemanusiaan kita yang sering sekali menjadi pemberontakan dalam diri kita. Hari ini katakan, Tuhan, aku mau taat. Aku mau berdiri dalam hadirat Tuhan. Aku mau membawa kekekalan, kemuliaan, berita Injil melalui hidup saya. Saya mau berprestasi kalau kita adalah mahasiswa. Tidak ada yang kebetulan. Dari berbagai tempat kita datang dan dibawa ke tempat ini. Tuhan punya tujuan. Dan Tuhan menghendaki setiap kita akan dikirim ke penjuru dunia, membawa berita kekekalan. Karena itu di tempat ini kita dipersiapkan, diperlengkapi, dan kita diajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kau kan terbang. Terima kasih Tuhan. Mari semua katakan dengan bagai raja, seperti burung raja wali terbang di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya selalu bersamanya. Tiada yang mustahil bagi dengan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya selalu bersamanya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saya minta Pak David menutup kita dalam doa. Bapak, terima kasih untuk semua yang boleh sampaikan oleh Roh-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Percaya bahwa firman-Mu ditaburkan di tanah yang subur akan berbuah berlipat kali ganda. Mari Bapa, karya-Mu kepada setiap kami, baik kami pemimpin, dosen maupun mahasiswa, bahkan pendiri, telah dikoreksi oleh firman-Mu dan akan bekerja dengan karya yang luar biasa di dalam setiap kami. Secara khusus hamba-Mu yang memberitakan firman, urapi dan pakai dia lebih lagi. Kemuliaan-Mu nyatakan terus bagi dia untuk pelayanan yang lebih hebat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk semuanya. Kita semua diberkati.